Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang begitu besar yang kita terima, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang berbahagia, sebuah pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kita adalah, apa sebenarnya masalah terbesar yang dihadapi manusia dalam hidup ini? Salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah bahwa usia manusia itu terbatas. Tidak ada seorang pun di dunia yang berpikiran bahwa dia akan hidup selamanya. Karena banyak kematian yang kita saksikan setiap hari, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan bukti bahwa hidup manusia di dunia ini berbatas waktu. Terdapat pula sejumlah dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia akan menghadapi kematian. Dan salah satunya adalah walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Bahkan Rasulullah SAW sudah memberikan indikasi yang sangat jelas terkait keterbatasan usia manusia, yaitu dengan hadisnya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum may yazuzu dal. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Sekarang mari kita lihat tahapan yang dialami manusia dalam menjalani hidupnya, yaitu masa kelahiran, masa bayi, anak-anak, dewasa, tua dan mati, dengan aktivitas antara lain bekerja, belajar, tidur, makan, mandi, bermain, nonton TV, membaca, mengobrol. Bahkan zaman sekarang ini tidak sedikit yang menghabiskan waktu dengan media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, dan bahkan main game. Pertanyaannya adalah, berapa waktu dari usia kita yang kita gunakan untuk hal-hal yang produktif? Bila kita setiap hari tidur, sebut saja rata-rata 8 jam atau sepertiga hari, maka ini berarti sepertiga dari usia itu digunakan untuk tidur. Jadi kalau ada seseorang yang berusia misalnya saja 60 tahun, maka 20 tahun itu digunakan untuk tidur. Lalu ada masa anak-anak, sebut saja 15 tahun, dan waktu untuk makan, minum, ngobrol dan sebagainya. Apalagi kalau kita hitung masa belajar pada tingkat dasar, menengah dan tinggi. Jadi total waktu produktif itu bisa jadi hanya 20 tahun atau bahkan bisa saja kurang dari itu. Bila dikatakan bahwa secara total waktu produktif itu 20 tahun, maka masa 20 tahun itu adalah apabila dihitung dari sejak lahir. Bila dihitung dari hari ini ke depan, maka tinggal berapa waktu produktif yang tersedia. Kita mungkin menyebutkan waktu hidup ini pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usia manusia itu cukup panjang sesuai dengan firman Allah.
Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Para hadirin yang berbahagia, dengan demikian persoalan hidup kita adalah bagaimana agar hidup kita ini efektif, yaitu untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita, dunia dan akhirat, dengan memanfaatkan detik demi detik dalam hidup kita yang terbatas ini. Para hadirin yang berbahagia, kita sering mendengar kata do the best, yang artinya lakukan segala sesuatu secara terbaik atau lakukan secara maksimal, bukan asal-asalan. Mungkin kita menduga bahwa do the best ini merupakan value atau budaya yang berasal dari dunia barat. Padahal sebenarnya do the best ini diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui firman Allah dan hadisnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa itu? Apakah mereka yang sudah menjalankan semua ibadah wajib, baik sholat maupun kewajiban lainnya, bahkan berikut ibadah-ibadah sunat, dapat dikatakan telah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Apa ukuran untuk mengatakan bahwa seseorang telah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Untuk menjawab pertanyaan ini Allah berfirman, Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Artinya kita diperintahkan untuk bertakwa sampai pada batas kemampuan yang kita miliki. Kita bukan salat asal salat, kita bukan berpuasa asal berpuasa, kita bukan hanya mengerjakan hal yang diwajibkan saja, tetapi juga dengan ibadah sunat. Kita bukan mengerjakan yang sunat itu asal melakukan saja dan sedikit. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus beribadah. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai batas kemampuan yang kita miliki. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiadalah Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa seseorang manusia itu melebihi kemampuannya. Firman Allah ini bukan menyuruh kita beribadah asal-asalan. Artinya bukan seperti seseorang yang beribadah lalu orang tersebut mengatakan, inilah kemampuan saya. Tapi ayat ini sebenarnya mempertanyakan kepada kita, apakah kita sudah beribadah sampai pada batas kemampuan yang kita miliki atau belum. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Kemudian Rasulullah bersabda, Iklifu minal a'mal ma tutikun. Paksakan dirimu sampai batas kemampuan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai hamba yang apabila bekerja, dia bekerja secara itqan, secara profesional, secara terbaik. Allah juga berfirman, Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Siapapun yang pada masa hidup di dunia berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dia akan menjadi manusia terbaik dan terdepan atau disebut sabik. Lalu al-khairat ini bermakna amal soleh baik yang wajib maupun yang sunat. Dengan demikian arti kata sibak adalah saling berlomba di antara manusia dalam beribadah kepada Allah dengan memanfaatkan waktu yang dimilikinya yang terbatas itu untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah,
yaitu ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, seperti salat, puasa, baca Al-Quran, zakat, haji, dan sebagainya. Tetapi juga ibadah ghair mahdhah, yaitu ibadah kepada Allah yang tata caranya tidak ditentukan, seperti bekerja untuk mencari nafkah, berbuat baik kepada manusia lain, dan sebagainya. Bagi mahasiswa, belajar adalah sesuatu yang memang harus dilakukan dengan cara terbaik, bukan asal-asalan. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana cara beribadah dari kesaksian Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat, maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau perbuat? Sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni." Lalu Rasulullah menjawab, Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Kesaksian Aisyah radhiyallahu anha atas kegigihan Rasulullah dalam beribadah seharusnya menjadi motivasi bagi kita yang belum dijamin masuk surga, tetapi malas-malasan atau asal-asalan dalam beribadah. Dalam konteks profesi kita, maka sebenarnya tidak penting kita berprofesi sebagai apapun, tapi Islam mengajarkan jadilah yang terbaik. Kalau jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Kalau jadi tentara, polisi, PNS, atau berwira swasta, jadilah yang terbaik. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang terbaik. Kalau jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang terbaik. Bahkan kalau jadi anak ataupun orang tua, jadilah yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala bi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ud'uni astajib lakum. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita menghadirkan hati dan menundukkan kepala untuk sama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.